di awal saya akan menjelaskan lebih ke teknis ya, izin Bapak dan Ibu untuk teman-teman P3K paruh waktu terkait dengan penyusunan SKP-nya. Jadi apa sih yang Bapak dan Ibu harus buat di SKP atau di RHK Bapak dan Ibu ya. Nah, baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu untuk penyusunan SKP P3K dan P3K paruh waktu. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa untuk P3K paruh waktu sendiri ya Bapak dan Ibu itu memang belum ada regulasi teknisnya seperti apa gitu ya terkait pengelolaan kinerja. Jadi kita pakai bahasa hukum lah ya Bapak dan Ibu secara mutatis dan secara mutatis mutandis kita samakan Bapak dan Ibu dengan P3K dengan ASN gitu ya dengan PNS. Jadi mengikuti Permen RB nomor 6 tahun 2022. Nah, untuk dasar hukumnya ini Bapak dan Ibu eh, ada lumayan banyak, tapi mungkin nggak akan saya jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan banyak sama rekan-rekan dari Menpan ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya adalah saya langsung masuk ke terkait dengan periodisasi penyusunan SKP bagi P3K. Nah, ini juga berlaku bagi P3K paruh waktu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang menjadi Kasubag Kepegawaian ini kan yang datang yang hadir sekarang di forum ini Kasubag Kepegawaian, kemudian teman-teman P3K paruh waktu yang akan membuat SKP nih ke depannya ya. Jadi selama ini Bapak dan Ibu Kasubag Kepegawaian kita tuh sudah sangat terbiasa ya nyusun SKP, bikin RHK, bantu rekan-rekan kita yang PNS. Nah, sekarang nih Bapak dan Ibu harus berhadapan sama teman-teman P3K paruh waktu nih. Nah, apa yang berbeda gitu? Sebenarnya nggak ada yang berbeda, Bapak dan Ibu, hanya pendekatannya perlu sedikit disesuaikan ya, bukan karena berbeda nilainya, tapi karena memang mekanisme dari rekan-rekan P3K paruh waktu ini, mekanisme kerjanya itu memang sudah berbeda sejak awal ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian eh, kita bisa lihat sama-sama bahwa P3K, khususnya P3K paruh waktu, P3K gitu ya, tidak menjalani masa CPNS nih seperti kita yang PNS ya. Jadi tentu saja tidak ada penyesuaian ekspektasi. Kalau kita PNS kan waktu CPNS dulu ekspektasinya tidak mungkin ya akan berbeda gitu ya antara kita waktu dulu jadi CPNS kemudian jadi PNS pasti ekspektasinya akan berbeda. Nah, berbeda dengan P3K, P3K paruh waktu karena tidak menjalani CPNS, ibaratnya terjun langsung bekerja, jadi tidak akan ada penyesuaian daripada ekspektasi pimpinan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah periode SKP P3K paruh waktu ini Bapak dan Ibu mengacu pada masa perjanjian kinerja. Kalau kita PNS harus ya mau nggak mau kita bikin SKP 1 Januari sampai 31 Desember gitu ya. Mau tanggal merah, mau hari libur, pokoknya bikin SKP itu 1 tahun 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kalau misalnya P3K paruh waktu itu dia mengacu pada masa dari perjanjian kinerjanya ya, baru disesuaikan untuk menyusun periode daripada SKP. Hal ini berlaku bagi P3K maupun P3K paruh waktu. SKP pun disusun sesuai dengan apa Bapak dan Ibu sesuai dengan periode aktif pelaksanaan tugas gitu ya. Jadi misalnya oh sudah diangkat nih bulan Desember tapi mulai bekerjanya ternyata baru Januari 2026. Misalnya seperti itu. Berarti SKP, periode SKP-nya kapan? Ya, periode SKP-nya mulai dari Januari 2026. Ya. Kemudian, nah ini untuk contoh periode SKP P3K paruh waktu. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui khususnya Kasubag Kepegawaian dan teman-teman P3K paruh waktu di sini karena memang ini agak berbeda gitu ya untuk P3K paruh waktu teman-teman itu tetap harus buat SKP.
sama seperti ASN yang lain gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menghasilkan, harus ada hasil kerja yang jelas gitu ya. Gimana caranya? Yaitu pada saat penyusunan SKP yaitu fokus pada output yang Bapak dan Ibu hasilkan nantinya. Bukan pada banyaknya aktivitas yang Bapak dan Ibu lakukan, tapi pada output pekerjaan yang Bapak dan Ibu hasilkan. Kemudian harus menyesuaikan daripada volume ya, volume pekerjaan dengan waktu Bapak dan Ibu bekerja. Dengan begitu nantinya Bapak dan Ibu yang merupakan penjaga kapal waktu itu tidak terbebani begitu ya, dan pimpinan Bapak dan Ibu di masing-masing OPD tempat Bapak dan Ibu bekerja itu dapat mempunyai dasar penilaian yang objektif bagi Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita masuk ke periodisasi SKP Bapak dan Ibu nih yang P3K paruh waktu ya. Nah, contohnya misalnya eh, ada yang namanya Bapak Asep ya, P3K paruh waktu, jabatannya operator layanan operasional. Tapi beliau pengemudi atau driver ya, ditempatkan di BKPSDM Kota L misalnya. Nah, Bapak dan Ibu nih pasti punya nih kan sama sama seperti Pak Asep punya perjanjian kerja ya. Nah, di perjanjian kerja itu akan muncul gitu ya, pasal 1 masa perjanjian kerja jabatan unit kerjanya apa gitu ya. Masa perjanjian kerjanya contoh 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 jabatan apa, pengelola umum operasional, masa kerja sebelumnya berapa lama, kemudian unit kerjanya di mana. Nah, gimana cara membuat periode SKP-nya? Ini kan masa perjanjian kerjanya 1 tahun ya, 1 Agustus 2023 sampai 31 Juli 2024. Nah, berarti dibuat dulu 1 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023, baru kemudian dibuat lagi yang tahun depannya. Seperti itu. Gimana kalau misalnya saya baru masuk misalnya September 2025, misalnya contoh. Ya udah September 2025 sampai Desember nanti tahun depan buat lagi gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan perjanjian kinerja Bapak dan Ibu. Kemudian untuk tahapan penyusunan SKP tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan-rekan dari Kemenpan. Ini saya mau merangkum saja ya untuk Bapak dan Ibu teknisnya seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu pasti sudah punya dokumen perjanjian kinerja ya, sudah dipegang masing-masing. Bapak dan Ibu akan menyiapkan itu yang telah ditandatangani. Kemudian tahap berikutnya tetap Bapak dan Ibu sama, Bapak dan Ibu sudah ASN juga, jadi Bapak dan Ibu akan melakukan dialog kinerja, ngobrol sama atasan langsung Bapak dan Ibu atau pimpinan unit kerja Bapak dan Ibu ya. Pimpinan unit kerja Bapak dan Ibu akan menetapkan ekspektasi kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus menghasilkan output apa nih gitu ya. Kemudian selain itu harus dialog juga terkait dengan perjanjian kinerja Bapak dan Ibu, kemudian terkait dengan jabatan Bapak dan Ibu, kemudian melihat juga unit kerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah tahap ketiga, biasanya nih Bapak dan Ibu di perjanjian kinerja itu, di dokumen perjanjian kinerja Bapak dan Ibu itu target ya, target kinerja belum tercantum secara detail ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti PPK Bapak dan Ibu, pejabat penilai kinerja Bapak dan Ibu bersama dengan tim, misalnya Bapak dan Ibu dimasukin di salah satu tim gitu ya, itu melakukan dialog kinerja untuk menyelaraskan antara perjanjian kinerja Bapak dan Ibu, antara perjanjian kinerja pimpinan unit kerja, maksud saya, dengan tugas jabatan daripada Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu dapat berkontribusi gitu ya, ikut berkontribusi dalam membantu pekerjaan di OPD tempat Bapak dan Ibu ditempatkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk tahap berikutnya adalah tahap keempat dan tahap kelima. Nah, tahap keempat setelah Bapak dan Ibu
menetapkan target, menyepakati target dengan pejabat penilai kinerja Bapak dan Ibu, ya, sudah melakukan penyelarasan ya antara target ketua tim Bapak dan Ibu eh, dengan SKP Bapak dan Ibu, kemudian kinerja Bapak dan Ibu atau RHK Bapak dan Ibu itu akan dimasukkan ke dalam MPPH sebagai RHK Bapak dan Ibu. Ya, jadi sama sebenarnya tahapannya sama seperti P3K, sama seperti PNS. Jadi Bapak dan Ibu akan menggunakan MPPH juga ya, MPPH atau matriks pembagian peran dan hasil sebagai jembatan bagi Bapak dan Ibu untuk membagi peran dari Bapak dan Ibu sekalian secara proporsional. Bapak dan Ibu perannya apa nih di dalam unit kerja Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu harus menghasilkan apa nih seperti itu. Sehingga nanti apa yang Bapak dan Ibu kerjakan begitu atau apa yang Bapak dan Ibu hasilkan itu tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya atau enggak rebut-rebutan kerjaan gitu ya Bapak dan Ibu. Atau enggak dorong-dorongan gitu ya nggak mau kerja apa segala macam dilempar ke yang lain lagi seperti itu. Jadi harus dilakukan dialog kinerja, harus dilakukan matriks pembagian peran dan hasil dibagi peran daripada Bapak dan Ibu. Kemudian kalau sudah dibagi perannya ke dalam MPPH, kemudian Bapak dan Ibu bisa memindahkan dari MPPH menjadi rencana hasil kerja Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah diangkat nih jadi P3K paruh waktu, jadi Bapak dan Ibu punya kewajiban sama seperti kami, sama seperti kita semua, Bapak dan Ibu harus punya SKP, harus menyusun SKP gitu ya. Jadi eh, Bapak dan Ibu tahu apa yang Bapak dan Ibu kerjakan, Bapak dan Ibu tahu peran Bapak dan Ibu di unit organisasi itu apa, kemudian Bapak dan Ibu tidak ini ya. Kalau dulu mungkin Bapak dan Ibu ya apa saja yang disuruh dikerjakan seperti itu ya. Kalau sekarang apa yang Bapak dan Ibu kerjakan itu sudah ada di dalam form SKP Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini untuk contohnya ya Bapak dan Ibu. Untuk P3K paruh waktu ini kan ada beberapa jabatan ya. Ada guru dan tendik, guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, kemudian ada pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, saya kebetulan ini memberikan contoh untuk yang ini ya, Bapak dan Ibu, yang pengelola umum operasional, operator layanan, pengelola, dan penata layanan. Karena kalau eh, guru tendik, kemudian nakes, gitu ya, pasti sudah biasa ya, sudah paham dengan pekerjaan yang dilakukan dan SKP-nya pun pasti sudah paham lah mau ngisi apa gitu di dalam SKP-nya begitu ya. Nah, untuk yang contoh pertama terkait dengan pengelola layanan operasional ini contoh rencana hasil kerja ya. Contohnya misalnya Saudara Rani merupakan P3K paruh waktu dengan jabatan pengelola layanan operasional pada subbagian tata usaha Biro Umum Instansi C. Nah, apa yang harus Saudara Rani ini masukkan dalam RHK-nya? Contoh, dokumen rencana operasional harus ada hasil atau output di situ ya. Outputnya apa? Dokumen rencana operasional. Layanan teknis yang memuat daftar kegiatan, penanggung jawab kebutuhan anggaran tersusun dan siap digunakan. Seperti ini ya contohnya. Jadi, alih-alih Bapak dan Ibu, misalnya yang sama jabatannya seperti Rani ini, yaitu di tata usaha, alih-alih Bapak dan Ibu menulisnya melaksanakan administrasi kegiatan OPD. Jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena itu masih kalimat aktivitas. Tapi Bapak dan Ibu harus tulis hasilnya. Outputnya apa? Output dari misalnya melaksanakan administrasi kegiatan OPD itu apa? Ternyata outputnya adalah dokumen rencana operasional layanan teknis, bla 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 bla. Itu yang bagaimana yang disusun, yang tersusun, dan siap digunakan. Nah, terkait dengan kuantitas, kualitas, dan waktu, ini Bapak dan Ibu harus lengkapi juga ya, terkait dengan indikatornya ada 3. Ini Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan dengan pimpinan Bapak dan Ibu atau atasan Bapak dan Ibu.
Apakah ekspektasinya aspeknya mau satu, dua, tiga, atau bagaimana gitu ya. Kalau kuantitas berarti kita bicara jumlah ya. Berarti indikatornya kuantitas jumlah dokumen, kualitasnya dokumen yang seperti apa gitu ya yang dikatakan baik, yaitu dokumen disusun sesuai format dan standar yang ditetapkan unit kerja. Waktunya berarti waktu penyelesaian gitu ya, sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian next, saya ada contoh lagi nih untuk penata layanan operasional Bapak dan Ibu. Untuk penata layanan operasional, contoh Saudara Anton merupakan P3K paruh waktu, ini jabatannya penata layanan operasional, tapi beliau adalah petugas perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Biro Umum Instansi Z gitu ya. Jabatannya penata layanan operasional tapi sebenarnya beliau itu melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana. RHK-nya apa daripada Saudara Anton ini? RHK-nya sarana dan prasarana di lingkungan Biro SDM Instansi Y terpelihara dan layak fungsi sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Begitu ya. Jadi outputnya output dari saudara Anton apa? Outputnya adalah sarana prasarana yang terpelihara. Jadi Bapak dan Ibu jangan nulisnya melakukan pemeliharaan gedung gitu ya. Atau misalnya menjaga kebersihan gedung begitu tidak ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus memasukkannya sarana prasarana di lingkungan apa tempat Bapak dan Ibu bekerja itu terpelihara dan layak fungsi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kinerja harian atau aktivitas harian, kegiatan harian yang bisa dimasukkan nantinya di dalam Ekin itu nanti baru Bapak dan Ibu bisa tuh di kegiatan harian ya, misalnya Bapak dan Ibu em, apa misalnya membersihkan lantai 2, membersihkan lantai 1 seperti itu bisa. Itu nanti masukkan aja di kegiatan harian. Tapi di RHK Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu tetap memasukkan output yang akan Bapak dan Ibu hasilkan ya. Karena ketika Bapak dan Ibu memasukkan seperti ini akan lebih mudah dinilai oleh atasan langsung Bapak dan Ibu, kemudian secara akuntabilitas juga lebih terjaga gitu ya. Nah, lanjut indikatornya kuantitasnya apa? Kuantitasnya presentase, sarana dan prasarana yang terpelihara dan layak fungsi. Ya, kuantitas kita bicara jumlah, bicara persentase. Kemudian kualitasnya sarana dan prasarana dalam kondisi layak fungsi dan sesuai SOP. Ya, sarana dan prasarana yang seperti apa nih? Yang layak fungsi dan sesuai SOP. Waktunya sama ya, diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian. Kemudian next, contoh lagi nih Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu adalah pengelola umum operasional. Ya, Bapak siswa merupakan P3K paruh waktu dengan jabatan pengelola umum operasional pengawas pelaksanaan kegiatan lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota L. Nah, hasil kerja Bapak siswa berupa output dengan tingkat kendali tinggi. Jadi, RHK-nya isinya adalah laporan monitoring pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kota L terlaksana secara periodik sesuai dengan rencana pengawasan. Ya, jadi outputnya apa? Outputnya adalah laporan monitoring pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Ya, terlaksana secara periodik sesuai dengan rencana pengawasan. Kuantitasnya apa? Jumlah laporan. Kemudian kualitasnya apa? Kualitasnya laporan monitoring disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan, waktu sesuai periode pengawasan. Misalnya Bapak dan Ibu bingung nih, aduh ini kok banyak banget gitu ya indikatornya ada 3. Mbak Desi boleh nggak sih masukin tiga-tiganya? Saya pengen lengkap atau Mbak Desi boleh nggak sih saya masukkan satu saja atau dua saja atau gabungan kuantitas kualitas atau kualitas waktu dan lain sebagainya itu boleh tergantung tadi balik lagi Bapak dan Ibu dialog kinerja antara Bapak dan Ibu dengan atasan Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu P3 paruh waktu
Jadi dialog kinerja dibuat lebih mudah saja, lebih ringan saja. Yang penting Bapak dan Ibu tahu apa yang Bapak dan Ibu akan kerjakan sepanjang tahun gitu ya. Tapi kalau yang baru masuk bulan September atau misalnya bulan Agustus, Bapak dan Ibu tahu apa yang Bapak dan Ibu harus kerjakan dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Begitu. Kemudian contoh lagi ya, Bapak dan Ibu. Misalnya nih, Bapak dan Ibu adalah operator layanan operasional. Ya. Saudara Saputra merupakan P3K paruh waktu dengan jabatan operator layanan operasional, kebetulan pengemudi atau driver. Drivernya paling banyak ya, Bapak dan Ibu, yang menjadi P3K paruh waktu. Di tempat kami juga seperti itu, di instansi lain juga kebanyakan driver begitu ya. Nah, RH apa sih yang harus dimasukkan seperti itu? Bingung ya? Masa RHK atau SKP-nya tulisannya mengantar pimpinan begitu ya. Mengantar pimpinan pergi rapat. Nggak mungkin ya. Itu boleh kalau di dalam kinerja harian Bapak dan Ibu. Tapi di RHK atau di rencana hasil kerja, Bapak dan Ibu harus memasukkan kalimat hasil atau output, yaitu layanan antar jemput pegawai dan atau tamu menggunakan kendaraan dinas yang bersih, lengkap, sesuai dengan SOP yang berlaku. Jadi Bapak dan Ibu ketika menjadi pengemudi atau driver tidak hanya mengantar saja ya, nggak hanya antar jemput, nungguin begitu ya. Tapi kan Bapak dan Ibu harus memastikan kendaraan dinas itu layak pakai, bersih gitu ya, sesuai SOP seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasukkan seperti ini contohnya Rafa Bapak dan Ibu. Nah, untuk kuantitasnya presentasi layanan antar jemput ya. Jadi berapapun Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan layanan antar jemput itu Bapak dan Ibu harus memenuhi. Jadi mengapa dimasukkan presentase? Kemudian kualitasnya layanan antar jemput sesuai SOP. Jadi Bapak dan Ibu harus melakukan layanan antar jemput sesuai SOP. Kemudian waktu yaitu sesuai em, jadwal ya. Ini contoh yang terakhir Bapak dan Ibu mungkin yang harus Bapak dan Ibu pahami adalah SKP untuk Bapak dan Ibu yang P3K paruh waktu kiranya disusun gitu ya Bapak dan Ibu untuk lebih memudahkan Bapak dan Ibu yang paruh waktu. Jadi bukannya menyulitkan tapi Bapak dan Ibu bisa mendapat kemudahan. Jadi Bapak dan Ibu saat membuat SKP begitu, oh iya nih ternyata saya tuh harus kerjanya ini sesuai SKP yang Bapak dan Ibu buat. Gak usah susah-susah Bapak dan Ibu bahasanya kalimatnya ya. Disesuaikan aja sama pekerjaan atau output dari pekerjaan yang Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian target yang Bapak dan Ibu buat juga nggak usah muluk-muluk ya. Target pekerjaan yang Bapak dan Ibu buat disesuaikan dengan masa kontrak atau masa waktu kerja Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu tetap fokus pada hasil kerja Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu eh, misalnya disuruh bekerjanya misalnya terkait administrasi, terkait rekap absen, ya udah berarti outputnya Bapak dan Ibu apa ya? Daftar rekapitulasi kehadiran gitu. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu disuruh bikin ada yang ditempatkan misalnya di keuangan gitu ya. Bapak dan Ibu harus bikin laporan keuangan gitu. Outputnya apa? Laporan keuangan, Mbak. Ya udah, RH-nya isinya laporan keuangan yang disusun misalnya sesuai dengan atau secara akuntabel seperti itu. Jadi dibuat mudah saja Bapak dan Ibu karena eh, memang administratif banget, tapi kita harus melihatnya tidak seperti itu. Lebih kepada proses untuk Bapak dan Ibu itu mengetahui apa sih yang akan Bapak dan Ibu kerjakan saat Bapak dan Ibu sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan itu ada pertanggungjawabannya ya. Bisa dilihat akuntabel gitu ya, bisa dilihat sama atasan Bapak dan Ibu bahwa oh ya ini ada output nih yang dihasilkan, kemudian ada pertanggungjawabannya gitu ya. Bapak dan Ibu sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, ada kontribusi yang Bapak dan Ibu hasilkan gitu.